cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, held tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Nanti menyusul sesi acara tanya jawab, sesi terakhir. Kami sebelum acara kita mulai mohon kerjasama Bapak Ibu yang jauh bisa mengisi lebih dekat kursinya ya, agar bisa lebih jelas pemaparan acara kita malam hari ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Malam hari ini perkenalkan, nama saya Nasri, ya, latar belakang ya wira swasta. Malam hari ini saya dipercaya oleh rekan-rekan semua sebagai MC. Maka dari itu saya minta kerjasama Bapak Ibu 30 menit ke depan. Mari sama-sama kita fokuskan mendengarkan informasi apa itu mengenai Dance Global yang nanti akan dipaparkan seorang yang luar biasa ya. Kemudian minta kerjasama Bapak Ibu, handphonenya mohon disilentkan, boleh Bapak Ibu ya, agar acara kita berjalan dengan lancar. Baik, sebelum acara kita mulai malam hari ini, mari kita berdoa ya, agar acara kita malam hari ini diberikan kelancaran, mendapatkan nantinya ilmu-ilmu mengenai edaran emas ya, trading bidar seperti apa nanti ya. Baik, mohon kerjasama semua Bapak Ibu, menundukkan kepala, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, malam hari ini ya mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi akan mendapatkan informasi mengenai edaran trading ya emas dinar 916 seperti apa nanti akan Bapak Ibu sampai dapatkan informasi malam hari ini. Saya mohon, saya yakin Bapak Ibu malam hari ini adalah orang yang pola pikirnya di atas rata-rata ya. Apapun pikiran Bapak Ibu di luar ya, di dalam malam hari ini tolong kita tinggalkan sejenak agar informasi yang kita dapatkan malam hari ini mudah kita cerna, karena saya yakin Bapak Ibu malam hari ini telah meluangkan waktu jauh-jauh ya, mungkin dari luar kota. Ada dari luar kota Bapak Ibu sini? Dari luar kota? Mungkin luar kota Pekanbaru, teman-teman yang sudah berusaha meluangkan waktu. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara malam hari ini, acara Dance Global silaturahmi perdana untuk Kota Pekanbaru. Ya, mohon aplaus untuk Bapak Ibu semua. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya impian bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bapak Ibu punya impian bagaimana bisa membahagiakan anak, keluarga dan masa depan. Itu saya yakin. Karena apapun pola pikir Bapak Ibu jauh-jauh malam hari ini telah meluangkan waktu, artinya Bapak Ibu adalah orang-orang yang positif ya. Pikiran positif Bapak Ibu malam hari ini, mari sama-sama kita belajar dengan seseorang yang luar biasa ya. Beliau biasa menjalankan bisnis juga yang jatuh bangun ya. Beliau sudah banyak malah melintang di bisnis, yang nanti seseorang luar biasa yang akan menyampaikan tentang presentasi kita malam hari ini. Jadi sebelum kita tampilkan presentasi malam hari ini, Bapak Ibu yang rata-rata sudah join atau belum? Yang sudah join? Semua sudah join ya? Kok gak semangat Bapak Ibu? Pada ngantuk nampaknya. Bapak Ibu sudah join semua? Sudah. Ini harus dikasih ya biar semangat. Bapak Ibu, malam hari ini ketika saya katakan Dance Global, jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabnya saya oke. Boleh? Tangannya begini. Saya oke. Boleh begitu Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Kita kerjasama Bapak Ibu malam hari ini.
Pada Bapak Ibu, silahkan berdiri boleh sebentar, biar semangat ruangan kita malam hari ini benar-benar membakar semangat kita mendapatkan informasi yang lebih jelas, sejelas-jelasnya. Ketika saya tanya Dance Global, jawabnya Bapak Ibu, saya oke. Boleh? Ulangi Bapak Ibu, Dance Global, saya oke. Saya oke. Saya oke. Saya oke. Oke Bapak Ibu, begitu saya oke. Saya oke. Saya oke. Terakhirnya. Oke Bapak Ibu, Dance Global, saya oke. Saya oke. Saya oke. Kurang kompak Bapak Ibu. Sebelah sini Bapak Ibu, saya minta kerjasama sebelah sini. Ketika saya tanya Dance Global, saya oke. Dance Global, saya oke. Dance Global, saya oke. Oke Bapak Ibu ya, boleh ya. Oke, sekali lagi minta kerjasamanya yang sebelah sini nanti ya giliran. Dance Global, saya oke. Dance Global, Saya oke. Dance Global, saya oke. 60% atau sebelah sini Bapak Ibu. Sebelah sini sekali lagi. Dance Global, saya oke. Dance Global, saya oke. Dance Global, saya oke. Oke, mohon kita sama-sama kompak malam hari ini. Ketika saya tanya Dance Global, saya oke. Dance Global, saya oke. Dance Global, saya oke. Mohon aplaus untuk Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Saya oke. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu adalah orang yang semangat ya. Karena Bapak Ibu banyak malu-malu dan banyak ngantuk, sudah hampir jam 9. Mungkin tidak sabar lagi malam hari ini. Acara kita tunggu ya. Mungkin nanti setelah acara session presentasi nanti ada kedatangan ya, silaturahmi beliau seorang datuk yang jauh-jauh meluangkan waktu juga, tim-tim dari luar kota. Datuk Mustafa Robani mungkin hadir di ruangan ini ya. Sesi acara nanti mungkin Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, luangkan waktu, minta setengah jam atau 1 jam ke depan waktunya, bersama-sama kita fokus. Baik, tak sabar lagi, langsung kita undang presenter kita malam hari ini, yaitu Bapak Hendri Yadi. Silakan Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan Bapak Ibu? Sudah. Sudah kenyang? Alhamdulillah. Sudah bersemangat malam hari ini? Sudah. Ya, kalau Bapak Ibu bersemangat, maka saya akan menjelaskan yang lebih semangat lagi Bapak Ibu mengenai proyek DH ini Bapak Ibu. Ya, DH Global. Saya oke. DH Global. Saya oke. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda Bapak Ibu. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Hendri Yandi. Ya, latar belakang saya Bapak rumah tangga. Ya, dulunya sempat beberapa kali jatuh bangun di dunia network. Basic saya sebenarnya Bapak Ibu di dunia network ini, khususnya di multi level marketing, adalah di bidang produk Bapak Ibu. Ya, di bidang produk. Waktu itu saya menjalankan usaha pertama kali saya dengan background waktu pertama kali mengenal dunia network adalah seorang mekanik. Ya, tepatnya di dealer Yamaha. Saya sebagai seorang mekanik Bapak Ibu. Ya, tapi dengan network itu bertumbuh semangat baru saya, tumbuh impian saya. Karena apa Bapak Ibu? Sebuah network berhasil tidaknya kita itu tergantung dari seberapa besar impian Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu? Benar. Ya, karena apa? Di luaran sana adalah mayoritas Bapak Ibu. Di ruangan ini adalah minoritas. Artinya Bapak Ibu, Anda adalah orang-orang pilihan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Aplaus untuk Anda Bapak Ibu. Ya, saya mewakili orang yang mengundang Anda, ya, ingin memberikan sebuah informasi, sebuah peluang usaha yang insya Allah sekitar 15-20 menit ke depan saya akan menceritakan tentang bagaimana program dari sistem kerja dari DH Global ini, atau yang kepanjangannya adalah Dinar Edaran Emas Trading Bapak Ibu ya. Nah, sukses acara kita ini tidak akan sukses Bapak Ibu tanpa kerjasama Bapak Ibu semua bisa hadir di ruangan ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang luar biasa yang mensupport kita untuk mengisi acara pada malam ini. Tepuk tangan buat Pak Nasri. Ya. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu
Mungkin Bapak Ibu sekitar 2 tahun yang lalu ya, di saat pandemi melanda seluruh dunia, banyak sekali dari berbagai latar belakang usaha yang mengalami stuck atau bisa dikatakan collapse Bapak Ibu di dalam dunia usaha apapun. Ya, mungkin 2 tahun yang lalu Bapak Ibu pernah menjalankan bisnis yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Ya, dengan konsep kerja berbagai macam sistem, ya, termasuk saya pribadi pun mengalami hal yang sama. Ya, makanya pada saat saya memberikan presentasi di IT Global ini, ya, orang akan berpikir negatif mengenai bahasa trading ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengalami hal yang sama nggak? Iya. Sama nggak? Ya. Ya, karena dia berpikir trading forex, dia berpikir trading kripto. Trading adalah bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan adalah perdagangan. Ya, jadi dinar edaran emas trading. Jadi ada fisiknya Bapak Ibu. Dinar itu sebagai media investasi. Ya, ada fisiknya. Jadi bukan perdagangan seperti valuta asing atau sejenis cryptocurrency. Oh, begitu ya Pak. Baru mereka agak paham. Ya, oke, next Pak. Nah, saya akan ceritakan dulu tentang latar belakang owner kita, pemilik dari perusahaan di IT Global ini Bapak Ibu. Ya, saya pribadi bergabung di IT Global tanggal 24 Mei 2022. Artinya saya sudah merasakan ulang tahun yang pertama di 1 bulan yang pertama ini Bapak Ibu. Ya, sudah masuk di periode kedua. Ya. Nah, periode kedua itu seperti apa nanti saya akan jelaskan. Karena kita ada 3 periode di sini Bapak Ibu, bekerja sama dengan program di IT Global ini. Nah, pemilik dari perusahaan ini adalah Tuan Haji Mustafa bin Rabani. Ya, beliau memiliki latar belakang yang luar biasa. Beliau bukan seorang networker, tapi real pengusaha Bapak Ibu. Salah satu usaha yang dia miliki, ya, saya akan ceritakan. Nah, di sini Bapak Ibu, Tuan Haji Mustafa bin Rabani, ya, dia punya gerai, ya, artinya pokok emas kalau bahasa kita di Indonesia. Kalau di daerah Malaysia sana gerai, ya, dia memiliki gerai lebih kurang sekitar 15 toko, ya, di daerah Malaysia. Nah, Tuan Haji Mustafa bin Rabani mengatakan emas adalah logam yang sangat istimewa, ya, bukan hanya sifatnya fisik, tetapi peran dan pengaruhnya terhadap manusia sangat besar. Karena emas adalah simbol kekayaan. Benar Bapak Ibu? Benar. Ya. Identik biasanya kaum Hawa nih. Istilahnya kemana-mana kalau nggak ada pakaian kayak cincin atau kalung agak kurang pede. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Karena apa? Dia identik dengan yang namanya simbol kekayaan salah satunya. Fashion, ya, tapi punya nilai. Yang kedua, emas adalah lambang keindahan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Emas adalah simbol kekuasaan. Ya, emas adalah sebagai simbol kesuksesan. Emas adalah simbol kesuksesan di akhirat Bapak Ibu. Ya. Nah, next Pak Prof. Ini saya akan jelaskan sedikit pengenalan tentang profil dari Tuan Haji Mustafa. Next. Oke. Executive summary. Next. Oke. Dinar Emas Trading. Oke, sebelumnya Pak. Oke. Dinar Emas Trading DE adalah startup baru di dunia bisnis network marketing. Artinya Bapak Ibu, ini dunia baru, ya, di dalam konsep network marketing. Karena yang kita tahu, sistem multi level marketing ini kebanyakan bermain di bidang produk kesehatan. Benar nggak? Ya, produk kesehatan terus merambah ke dunia-dunia sistem yang mengadopsi konsep jaringan. Ya, artinya Bapak Ibu, apapun usaha Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpikir negatif tentang MLM, sekarang bisnis konvensional pun mengadopsi konsep MLM, betul nggak? Emang bisa kita menjalankan setiap usaha tanpa membutuhkan manusia? Tidak. Ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi manusia ketemu manusia, saling bersinergi, saling bekerja sama. Itu salah satu konsep network Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi bersama dengan DI, kami berharap dapat memberikan servis atau pelayanan yang terbaik, yang luar biasa, dengan bonus yang unik dan paket yang terjangkau. Ya, artinya Bapak Ibu, ini bukan untuk kalangan menengah ke atas program DI ini, tapi menengah ke bawah pun, tukang sapu jalanan pun kalau dia punya impian mau merubah nasibnya, insya Allah bisa di sini.
Ya, next. Nah, ini profil dari Tuan Haji Mustafa Rabani. Artinya Bapak Ibu, Tuan Haji Mustafa Rabani ini adalah seorang pengusaha yang dimulai dari tahun 1990, ya, dia pengusaha roti canai, ya, di daerah Malaysia. Terus yang kedua, di tahun 2000-an dia meluncurkan toko buku. Ya, kalau di daerah Indonesia lebih kurang seperti sejenis Gramedia, ya. Di tahun 2023 dia retail bisnis baru. Oke. Next. Tahun 2008 dia buka kopi, ya, dia punya pabrik kopi, ya. Tahun 2010 dia memiliki kopi tiam. Ya, Bapak Ibu pernah minum kopi tiam? Nah, kalau saya asli Tembilahan, kalau saya mau berangkat ke Tembilahan, biasanya saya mampir di daerah Kerinci dekat SPBU. Di sebelah kanan itu ada tulisan kopi tiam, benar nggak? Nah, biasanya saya ngopi di situ, Bapak Ibu, ya. Nah, tahun 2015 sampai dengan detik ini, Tuan Haji Mustafa bin Rabani membuka usaha edaran emas trading atau perdagangan emas dinar, Bapak Ibu. Nah, sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 2022. Berarti sudah jalan usaha Tuan Haji Mustafa ini udah berapa tahun? Masuk 7 tahun. Masuk 7 tahun. Sampai dengan detik ini Bapak Ibu. Artinya usahanya jalan nggak? Jalan. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu, saat ini Tuan Haji Mustafa, ya, informasi yang saya dapatkan, satu hari dia memproduksi dinar emas itu satu hari 26 kilo Bapak Ibu. Artinya dia sudah memiliki market bukan hanya di Indonesia. Market yang dia ambil adalah ke daerah pertambangan-pertambangan Bapak Ibu. Ya, dia membeli dengan cash. Nah, ketika dia membeli emas yang ada di pertambangan, di daerah Sawalunto, di daerah Taluk Kuantan, ya, di mana yang di Indonesia ini ada emas dia beli. Tentunya dengan harga murah. Kenapa? Karena dia belinya cash. Dan di negara-negara yang lain. Nah, setelah dia membeli, ya, barulah dia mencetak menjadi emas batangan dulu Bapak Ibu, yaitu fine 99. Ya, emas batangan, ya, murni. Nah, setelah itu baru dia sudah mencetak yang namanya dinar 916. Nah, dinar 916 ini adalah sebagai media investasi. Ya, karena apa Bapak Ibu? Kalau emas, Bapak Ibu tahu negara Amerika? Nah, baru-baru ini dia menaikkan suku bunga, betul? Harga emas kita turun nggak? Harga emas turun nggak Bapak Ibu? Turun. Turun, tetapi tidak berlaku dengan dinar Bapak Ibu. Dinar malah naik. Artinya tidak terjadi penyusutan nilai di sini Bapak Ibu. Ya, tidak terjadi penyusutan nilai. Jadi harga itu stabil dia. Ketika suku bunga naik, dinar naik. Ya, gejolaknya tidak sama seperti emas yang sering kita pakai seperti cincin, kalung, gelang dan segala macam, terjadi penyusutan nilai di situ. Ya, next Pak. Nah, misi dari perusahaan ini adalah menyediakan layanan terbaik dan dukungan penuh terhadap para pelanggan kita. Ya, artinya pelanggan ini siapa yang dimaksud? Adalah kita semua Bapak Ibu. Ya, visinya adalah membangun jaringan terbaik di dunia dan membantu komunitas untuk meningkatkan standar hidupnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di Indonesia baru jalan lebih kurang 1 bulan. Di negaranya sendiri Malaysia baru jalan hampir 3 bulan. Dan saat ini sudah merambah di beberapa negara lain. Dan saat ini yang saya lihat, karena saya lihat di grup internasional, Bapak Ibu, siapa yang sudah masuk di grup internasional ini? Belum lagi. Bisa katakan? Ada berapa negara yang masuk di situ? Banyak lah. Ada negara India, betul? Betul. Ada negara Pakistan, betul? Betul. Ada negara Filipina, betul? Betul. Ada negara Thailand, betul? Betul. Artinya bisnisnya berkembang nggak Bapak Ibu? Berkembang. Tinggal tergantung kita yang di Indonesia trust tidaknya terhadap dikit ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Oke, next. Nah, ini adalah Dato Sri Zulkifli Saini. Beliau adalah CEO dari The It dan dia punya pengalaman memang di bidang network luar biasa, sudah puluhan tahun. Saya sudah ada 2 kali mengikuti Zoom meeting beliau, ya, tapi Zoom meetingnya memang dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, ya. Bagi saya pribadi nggak terlalu mengerti tentang bahasa Inggris, jadi saya bertanya dengan kawan-kawan yang mengerti bahasa Inggris. Saya minta
apa yang disampaikan oleh CEO ini, Datuk Seri Zulkifli ini, ditulis, nanti saya tinggal translatekan pakai Mbah Google. Jadi sehingga saya paham apa yang dimaksud oleh Datuk Seri Zulkifli Sain ini mengenai program DIT. Ya, next. Nah, DIT Global dia memiliki program kerja yang luar biasa. Konsepnya adalah networking, Bapak Ibu. Artinya kita mengembangkan secara konsep jaringan programnya. Nah, DIT menawarkan program jaringan kepada Anda yang mencintai program networking. Bagi Bapak Ibu yang senang ya bersosialisasi dengan teman-teman, sering nongki-nongki atau sering nongkrong-nongkrong di warung kopi dan segala macam, ini bisa dijadikan bahan buat cerita. Ya, bisa dijadikan bahan buat cerita atau presentasi ya di bidang sistem networkingnya. Karena apa? Dia memberikan penghasilan yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat dan sangat menarik. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, program dari DIT ini ada 4. Ya, ada 4 program untuk wilayah Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak pegang fisiknya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang join itu tidak pegang fisiknya. Ya, karena apa? Sifatnya adalah kita goal saving. Artinya sama seperti Bapak Ibu beli emas tapi Bapak Ibu titipkan ke Pegadaian. Ya, simpan. Jadi ketika terjadi kenaikan emas yang Bapak Ibu titipkan itu akan naik juga nilainya. Begitulah sistem dari DIT Global ini. Kenapa? Karena saya tanya dengan beberapa orang, kebetulan saya punya teman di negara Malaysia. Saya tanya, ketika saya beli cenderamata di negara itu, apakah boleh saya beli secara partai besar atau banyak gitu? Dia ternyata harus punya yang namanya batas maksimal nilai. Kalau dirupiahkan itu nilainya lebih kurang 7 juta. Ya, baru kita bisa bawa. Jadi nggak bisa secara banyak kita mengambil souvenir, salah satunya kayak dinar ini. Ya, nah, jadi kita di sini sifatnya adalah saving untuk menjamin masa depan Anda. DIT memberikan paket tabungan emas di sistem kami. Jadi ada sistem yang dia buat. Nanti akan saya jelaskan sistemnya itu seperti apa yang memberikan keuntungan atau cuan-cuan untuk Bapak Ibu semua. Ya, nah yang kedua, dinar adalah jenis tabungan yang menarik. Yang keempat ada umroh dan haji muslim. Nah Bapak Ibu, Tuan Haji Mustafa saat ini dia membuat program untuk 30 jamaah yang ingin berangkat umroh di bulan September. Ya, itu bisa ikut serta. Nilainya itu cukup dengan 4 keping dinar. Kalau diuangkan lebih kurang sekitar 19 juta. Tapi kalau diuangkan secara rupiah, nilainya lebih kurang sekitar 26 sampai 27 juta. Jadi harganya lebih ekonomis ketika kita savingnya di DIT Global ini dalam bentuk dinar. Jadi ada program untuk umroh juga ada Bapak Ibu yang dibuat oleh perusahaan DIT ini. Nah yang keempat, bagi Bapak Ibu yang senang liburan, ya ada paket yang namanya traveling holiday, hadiah liburan bagi para klien DIT Bapak Ibu. Ya, next Pak. Oke. Nah Bapak Ibu, banyak orang bertanya, bahkan teman dekat saya, gak mungkin rasanya perusahaan itu kok berani memberikan dia 3% per hari. Ya, memberikan, datangnya dari mana? Kok bisa? Kita titip uang terus dia memberikan kita 3% setiap 1 bulan sekali. Terus di bulan kedua 1,5%, di bulan ketiga 1%. Dari mana dia memberikan keuntungan buat kita? Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Ini adalah sistem DIT. Ini hipotek. Ini adalah rumah produksi dari perusahaan DIT yang di negara Malaysia yang dimiliki oleh Tuan Haji Mustafa. Nah, Bapak Ibu posisinya adalah di sini Bapak Ibu. Pendanaan ya sebagai investor. Ya. Nah, dari investor ya ditambah dengan modal yang dimiliki yang sudah dijalankan oleh Tuan Haji Mustafa. Visi dari perusahaan Tuan Haji DIT ini adalah dia membeli emas yang ada di pertambangan itu dengan skala besar Bapak Ibu. Dengan partai besar. Yaitu emas batangan 99. Ya, artinya Bapak Ibu, saya bisa lihatkan nanti videonya. Artinya Bapak Ibu di pertambangan-pertambangan yang ada di dunia, ya, salah satunya di Indonesia.
itu dibeli oleh perusahaan, nanti diolah menjadi emas batangan 99. Ya, setelah itu perusahaan akan memproduksi yang namanya hipotek kedua, yaitu emas 916 yang disebut INAR 916 tadi Bapak Ibu. Nah, hipotek atau emas 916 sebagai media investasi bagi semua kalangan, ya kan? Artinya terjual, marketnya sudah ada karena perusahaannya sudah berdiri dari tahun 2015. Nah, ketika Dinar 916 terjual, maka perusahaan akan mendapatkan yang namanya uang tunai. Oke? Nah, uang tunai tadi, ya kan, akan memberikan keuntungan, menciptakan keuntungan. Artinya perusahaan menghitung keuntungan-keuntungan dari penjualan emas 916. Nah, setelah itu keuntungan yang sudah didapat oleh perusahaan, maka perusahaan akan memberikan kembali kepada pendanaan atau sebagai investor. Bapak Ibu bisa pahami alurnya? Ya, bisa dipahami? Oke, jadi Bapak Ibu ini seorang investor, walaupun cuma ambil satu lot, cuma 50 USDT, tapi Bapak Ibu posisinya adalah investor sebagai pendanaan untuk program perusahaan DIT, ya kan? Nah, inilah alurnya Bapak Ibu. Ya, jadi keuntungan yang didapat oleh perusahaan DIT akan dikembalikan lagi kepada kita. Luar biasa nggak kira-kira perusahaan DIT Bapak Ibu? Luar biasa. Aplaus dulu untuk perusahaan ini. Ya, jadi rumah produksinya jelas. Oke, next Pak. Boleh meridu dua. Nah, Bapak Ibu, konsep dari key business benefitnya, ya, atau program dari networking dari perusahaan DIT ini adalah yang pertama, dikenal sebagai solusi untuk prioritas networker. Jadi walaupun Bapak Ibu hanya masuk satu lot, dua lot dan segala macam sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan keuangan Anda, ya kan, Anda bisa mengenalkan konsep ini kepada seluruh orang, kepada teman-teman Anda. Yang kedua, berusaha untuk menjadi akurat dan jujur dengan klien. Kejujuran prioritas nomor satu dalam bisnis Bapak Ibu. Ketika orang menitip dana kepada Anda, Pak saya join satu lot, jangan Anda posting atas diri Anda sendiri. Wajib dipostingkan orang yang udah percaya kepada Anda. Ya, karena banyak terjadi di lapangan di luar sana Bapak Ibu. Orang beli produk, ya kan, dia mau daftar member, produknya dikasih tapi statusnya nggak member. Banyak nggak terjadi seperti itu? Banyak. Ya kan? Nah, ini bahasa berbahaya Bapak Ibu. Ini kejujuran. Ya, walaupun nilainya cuma 750.000, ya kan? Karena itu bisa menjadi gulungan salju Bapak Ibu. Karena apa? Dia melihat ini kejujuran dari perusahaan DIT ini, memberikan keuntungan buat mereka. Oke? Yang ketiga, DIT dedikasi untuk menawarkan layanan-pelayanan yang unggul. Yang keempat, DIT akan selalu fokus untuk memberikan apa yang mereka janjikan kepada klien kami. Ya. Yang kelima, membangun hubungan pelanggan yang kuat dengan langgeng berdasarkan kepercayaan dan integritas. Ya. Next Pak. Nah, ini program yang dibuat oleh perusahaan DIT. Jadi program ini Bapak Ibu program kerja 90 hari. Artinya setelah 90 hari kita bekerja sama dengan perusahaan DIT. Kalau seandainya Pak saya stop, boleh nggak? Boleh. Tidak ada masalah. Pak saya mau lanjut, bagaimana caranya? Ada caranya Bapak Ibu ketika ingin lanjut ke program yang kedua. Karena satu kloter di sini adalah 90 hari, 3 bulan putarannya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan modal plus keuntungan. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, program ini dibuat oleh perusahaan DIT dengan modal satu lot. Satu lot sama dengan 50 USDT. Atau kalau kita uangkan berapa secara rupiah? 750.000 rupiah. Satu lot. Oke? Nah, perusahaan akan memberikan dalam bentuk pengembalian modal di bulan pertama sebesar 3% per hari dari nominal
minimal 1 lot. Ya, 3% per hari selama 30 hari 1 bulan pertama. Artinya Bapak Ibu, 3% dikali 30 hari sama dengan 90%, betul? Betul. Artinya Bapak Ibu 90% sudah mendekati balik modal. Tinggal 10% lagi belum balik modal. 1 bulan pertama sudah tahap aman pertama belum? Sikit lagi aman. Sudah aman ya, titik aman pertama karena 90% modal kita sudah kembali. Karena yang dikhawatirkan orang di luar sana, kekhawatiran kehilangan modal, betul nggak? Betul. Ya kan? Jadi perusahaan memberikan kita 3% per hari, ya selama 30 hari 90%. 1 bulan pertama. Di bulan kedua, perusahaan memberikan kita, ya bulan pertama ini 3% dalam bentuk apa namanya Bapak Ibu? Kalau di aplikasinya namanya hibah. Ya, dia memberikan hibah kepada kita dengan nominal. Siap. Oke. Ya, sebesar 3% per hari dalam bentuk hibah selama 30 hari pertama, yaitu 90%. Di bulan kedua 1,5% Bapak Ibu. Ini sifatnya udah keuntungan. 1,5% dikali 30 hari lagi. Berarti totalnya 45% di bulan kedua. Di bulan ketiga Bapak Ibu akan mendapatkan 1%. Ya, dikali 30 hari berarti 30%. Jadi di bulan pertama 90%, di bulan kedua 45%, di bulan ketiga 30%. Total selama 3 bulan 165%. Itu termasuk modal plus keuntungan, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk proses pencairan di bisnis ini minimal kita bisa cairkan dalam bentuk USDT, yaitu nilainya adalah 10 USDT. Setiap penarikan itu prosesnya itu paling cepat 24 jam, paling lama 48 jam. Nah, yang kami rasakan ya, ketika saya withdraw di siang hari, malam sekitar jam 12 atau jam 12 lewat itu masuk. Wah, cepat dong. Ya, itu sudah masuk ke alamat wallet USDT kita. Ya. Karena di sini Bapak Ibu wajib memiliki alamat USDT. Salah satunya ada toko kripto sebesar 10%. Setiap merekomendasikan kepada 1 orang teman, minimal 1 orang teman, berapa lot pun yang dia masuk, Bapak Ibu akan dapatkan sebesar 10%. Oke. Di level kedua dan ketiga, teman yang Bapak Ibu ajak telah bergabung dan mereka mengajak juga para teman-teman yang lainnya, itu adalah bonus level. Di level kedua dan level ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan nilainya 2%. Ya. Di level ketiga adalah 2%. Syaratnya adalah setiap Bapak Ibu ingin mendapatkan bonus level, ya, yang pertama Bapak Ibu wajib mensponsori orang minimal 1. Bapak Ibu akan mendapatkan bonus levelnya 2. Level 1 dan level 2. Mengajak teman lagi 1 orang, berarti ada 2 orang yang Bapak Ibu ajak, langsung di bawah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan makan bonus levelnya 4. Ya, mengajak 1 orang lagi, maka Bapak Ibu akan dapat bonus levelnya 6. Artinya Bapak Ibu untuk mendapatkan bonus level sampai level ke-14, maka Bapak Ibu Oke, applause dulu buat Tuan Haji Mustafa bin Prabani. Selamat datang, Pak. Isi bangku yang di depan. Apa kabar, Pak? Oke, saya izin, Haji. Oke, sekitar 5 menit lagi selesai. Oke, nah ini bonus level kita. Ya, bonus level akan kita makan sebesar 14 level jika Bapak Ibu memiliki kelebaran, karena konsepnya adalah matahari. Ya, bukan binari tapi matahari. Jadi minimal kita mensponsori 1 orang, maksimal tidak ada batas, ya kan? Tapi kalau untuk mendapatkan bonus level kita cukup 7 orang aja. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus level sampai dengan 14. Level 1, 2, dan 3. Level 1 10%, level kedua dan ketiga 2%, level keempat sampai 8 1%, level ke-9 sampai 14 0,5% dari setiap pertumbuhan new member.
setiap anggota baru yang bergabung. Ya, walaupun bukan kita yang mensponsori. Oke, next Pak. Nah, ini ada rewardnya Bapak Ibu. Ya, ini ada pencapaian reward yang luar biasa. Ya, dari total grup sel kita, dari total penjualan kita, atau dari nilai deposit seluruh anggota kita, ada pembagian reward yang diberikan oleh perusahaan. Tepuk tangan dulu dong untuk perusahaan itu. Ya, ada 5 reward. Yang pertama ada namanya Classic GTS. Ini Bapak Ibu akan mendapatkan 0,5% dari grup, ya, total keseluruhan. Itu syaratnya adalah penjualan lebih kurang sekitar 50.000 USDT dengan syarat memiliki 3 kaki kelebaran. Terus total tim yang ada di bawah Bapak Ibu 50 akun. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus sharing total grup selnya, yaitu sebesar tambahannya 0,5%. Yang Silver GTS 0,8%, ya, dengan syarat penjualan 150k USDT, 3 kaki, tim ada 200 akun. Go GTS 1%, syarat 300k USDT kali 3 kaki, tim keseluruhan 500 akun. Di Platinum 1,2%, total selnya 600k USDT kali 3 kaki, tim 750 akun, ya, kali 3 kaki. Black Card 1,5%, grup bonus syarat 1M USDT kali 3 kaki, tim lebih kurang sekitar 1.000 akun kali 3 kaki. Ini adalah pencapaian ketika Bapak Ibu betul-betul mengembangkan bisnis DE ini. Ya, next Pak. Oke, tadi kita udah melihat cuplikan video, ya, tentang perusahaan DE. Nah, ini adalah alurnya Bapak Ibu. Alur dari perjalanan sebuah program yang dibuat oleh Tuan Haji Mustafa bin Rabbani. Ini adalah roadmap-nya. Ya, dari komunitas Malaysia dia berdiri yang mengembangkan DE ini masuk ke dalam komunitas ASEAN. Artinya ASEAN termasuklah Indonesia, ya. Terus masuk ke dalam komunitas global, ke mancanegara. Ya, salah satunya India, Pakistan. Bahkan saya dengar kabar Tuan Haji mau mengarah ke Dubai, ya Tuan Haji. Mengarah ke sana marketnya. Ya. Next, terus ada program yang dibuat oleh Tuan Haji, yaitu umroh. Ya, bagi yang muslim bisa bareng berangkat itu di bulan September Tuan Haji untuk 30 jamaah. Bagi Bapak Ibu yang ingin berangkat umroh bisa bareng berangkat umroh bersama Tuan Haji Mustafa, pemilik dari perusahaan DE Global itu. Tepuk tangan dulu untuk DE. Nah, terus selanjutnya visinya apa Bapak Ibu? Ya, visinya adalah selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kepingin nggak suatu saat nanti Bapak Ibu yang cuma modalnya 1 lot 750.000, entah bicara 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, contoh kayak Pak Safi, pengen nggak Pak punya toko emas sendiri Pak? Wah, pengen sekali. Ya, Abang pengen nggak punya toko emas sendiri bukan baru? Inilah program dari DE Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan dulu untuk DE. Ya. Jadi masing-masing kita Bapak Ibu, kita akan memiliki toko emas ini, komunitasnya ada. Ya, terus e-commerce, sistem pengirimannya nanti, ya. Terus kita masuk dalam syarikat konglomerat. Artinya secara regulasi akan diurus oleh perusahaan DE Global. Aplaus dulu untuk DE Global Bapak Ibu. Ya. Jadi kita jangan khawatir. Next Pak. Oke. Habis? Oke. Sekian informasi yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya cuma bisa katakan Bapak Ibu, peluang akan nampak nyata ketika Anda mengambil sebuah keputusan. Benar? Benar. Kalau Anda hanya sekedar melihat aja, Anda tidak mengambil sebuah keputusan, maka bisnisnya akan lewat begitu saja. Tidak. Tetangga Anda mungkin yang ingin Anda tawarkan, karena Anda menunda, entah 1 minggu ke depan, dia yang menawarkan kepada kita, Pak, udah gabung DE belum? Padahal saya ikut loh acara kemarin tanggal 25, ternyata tetangga saya udah join nawarkan saya. Kenapa? Karena kita nggak mau mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan itu kembali ke Bapak Ibu semua. Ya, percayalah kepada orang yang mengundang Anda. Saya yakin dan percaya orang yang mengundang Anda tidak ingin menjerumuskan Anda.
dia ingin sukses bersama Anda. Benar? Betul. Oke, mungkin hanya itu informasi yang saya bisa berikan kepada Anda Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan yang Bapak Ibu dengar dari mulut saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana sih orang? Ya, ya. Terima kasih buat Pak Hendriyadi. Mohon aplaus yang telah menyampaikan panjang lebar. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Di belakang sepertinya kurang semangat. Belum ngopi kayak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih semangat? Masih. DS Global? Yes. DS Global? Kurang semangat. Saya oke. DS Global? DS Global? Aplaus untuk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, malam hari ini barusan kita sama-sama mendapatkan sebuah informasi mengenai edaran emas trading dinar ya, yang baru saja kita mendapatkan sebuah pemaparan dari seorang yang luar biasa, Bapak Hendriyadi. Beliau panjang lebar, saya yakin Bapak Ibu sudah jelas semua Bapak Ibu. Sudah jelas Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, malam hari ini juga kita kedatangan seorang luar biasa ya. Beliau jauh-jauh ya dari negeri jiran telah meluangkan waktu untuk Bapak Ibu semua, untuk kita bersama. Saya yakin Bapak Ibu, beliau punya kesibukan. Beliau orang yang sangat super sibuk mengembangkan bisnis ini di beberapa kota ya, terutama di Indonesia. Sehingga dengan beliau hadir malam hari ini, kita sangat berterima kasih sekali. Beliau sempat meluangkan waktu di session acara terakhir. Mungkin Bapak Ibu bisa sama-sama mendapatkan atau menimba ilmu dari beliau seperti apa proses dari berdirinya bisnis DX Global ini. Ya mungkin tidak panjang lebar Bapak Ibu, saya langsung panggilkan beliau adalah Bapak Mustafa Ramadi. Mohon aplaus Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dah lewat masih boleh tunggu Kira-kira kalau lagi 3 jam boleh tunggu. Boleh. Ibu-ibu tunggulah, saya mau pulang. Baik, yang terutama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Sahabat Pak Rizky ya. Ini kali pertama ketemu. Maknanya yang semua ni semua kali pertama berjumpa. Agak-agak risau juga ni, saya tak tahu apa saya nak cakap kan. Jadi orang panggil suruh kongsi, saya kongsilah insya-Allah. Baik, ibu dan bapa-bapa, saya kenalkan, nama saya Mustafa bin Ramadi. Saya rasa kenal melalui YouTube melalui YouTube tengok kan. Kalau tengok kat YouTube tu mungkin dia instant sikit tapi hari ni dia sebanyak insya-Allah. Sebab last saya dapat mesej tadi kena pakai batik Jadi saya pun kalau kabut baru beli ni. Dengan orang-orang saya kena pakai batik. Saya ingatkan semua pakai batik Baik, tuan-tuan dan puan, ibu dan bapa yang dikasihi Allah SWT, dengan izinnya sudah pastinya lah syukur dan yang tidak terhingga tu pada aturan Allah SWT. Jadi kedatangan saya di sini untuk makluman bapa-bapa dan ibu-ibu bukan nak mengajar, tidak. Kita hanya berkongsi saja. Jadi saya tak nak ulas apa yang telah disampaikan tadi. Kerana itu saya rasa bapa-bapa pun faham apa dia punya maksud. Cuma hari ini saya nak berkongsi bagaimana saya bermula dengan perniagaan emas. Jadi ini memang sebelum saya berniaga emas, macam-macam perniagaan saya dah buat Tapi alhamdulillah di penghujung 2014 setelah saya Allah uji dengan kejatuhan dalam bisnes, saya bangkit balik dengan emas. Dan sebenarnya apa yang saya nak lakukan ni pada 2019, tetapi penghujung 2019 iaitu dalam bulan 11. Tapi setelah saya balik daripada Hong Kong, dapat beritahu bahawa Mustafa, you be careful sebab 2 tahun ini akan ada gangguan daripada segi ekonomi dan terbukti Jadi hari ini saya pun nak cerita banyak-banyak pun saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun tahu Jadi saya suka nak mendengar apa yang tuan-tuan nak tanya Cuma saya katakan hari ini alhamdulillah. Kenapa saya hari ini memilih perniagaan emas? Bertepatan dengan sabda Rasulullah, akan tiba satu saat nanti di mana tidak ada apa yang boleh gunakan oleh manusia
kecuali dinar dan dirham. Pada zaman sekarang berlaku tak? Bila berlaku? Berlaku tak? Ini ada kita santai-santai kita apa ni? Q&A je, apa ni, share je kan. Sudah berlaku 2 tahun lepas. Siapa yang ada berniaga hari ini boleh bertahan sampai hari ini? Setelah 2 tahun, setelah ada gangguan daripada Allah, cuba 2 tahun saja dalam kabut ni kan. Tetapi waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada berniaga emas, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau, sebab saya dah buktikan hari ini. Akhir zaman inilah. Jadi saya rasa kalau hari ini saya nak cerita tentang bagaimana nak bermula tu dah jauh dah, kita habis shortcut dia. Cuma saya kata tuan-tuan dan puan-puan, simpan emas. Ada duit jangan simpan duit, sebab duit susut nilai. Tapi tuan-tuan, hari ini saya pun bukan selalu beli sekilo 2 kilo. Bermulalah dengan 1 gram. Saya menyentuh sedikit tentang program ini. Kalau ada keuntungan, besok belilah emas. Percaya tak, ramai orang yang boleh simpan duit, tapi tak ramai orang yang boleh simpan emas. Biasanya kalau kita nak beli emas, kita akan kata tunggu harga emas, harga turun. Harga emas tak pernah turun. Bezanya mata wang. Kalau mata wang kita rendah, mata wang kita jatuh, maka harga emas tu akan tinggi. Dan bila harga emas tu tinggi, mata wang kita jatuh. Jadi saya kongsi hari ini, insya-Allah. Memang saya dah bermula program ini, usaha ini pada 2014, lebih kepada jual beli. Kalau bahasa ini jual beli lah. Kalau di Malaysia tempat saya trading. Trading menjaga fizikal, ada duit beli barang, bukan ada duit pergi labur atau hilang. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya, kenapa saya mesti nak turun padang? Sedangkan di usia saya macam ini, saya rasa saya tak perlu. Tetapi saya ada ruang yang Allah pinjamkan kepada tuan-tuan untuk kita berkongsi bagaimana untuk menyimpan emas. Walaupun saya ada segunung emas, tak mungkin saya nak bagi seketul-seketul kan. Jadi usaha baik. Daripada situlah kenapa saya buat dirham. Hari ini tak ramai orang yang boleh buat dirham. Sebab tu saya didik beli 1 gram 1 bulan, 10 bulan ada 10 gram. Ada 10 gram. Anak-anak teringin nak pakai, untuk anak-anak yang pakai 3 gram, 5 gram ataupun 5 gram untuk rantai, bolehlah tukar lagi kedai. Tapi kedai itu dekat mana? Takkan nak pergi kat Malaysia, dekat Pekanbaru lah. Ini yang pertama sekali. Bagaimana nak buka kedai emas dengan RM300,000, insya-Allah kita sharing nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sudah mengumpul dinar ini, 1 gram ada 4.25 gram, tukarlah kepada dinar. Macam ni. Tukar kepada dinar. Ada 10 keping macam ni dinar, serah kepada pihak pengurusan hantar bagi umrah. 180 hari balik daripada umrah, kita pulangkan 4 keping. Okey ke okey? Okey. Okey, saya ingat saya berhenti sekejap. Ada apa-apa soalan tak? Kalau saya yang bercakap, saya tak tahu apa yang tuan nak tanya kan. Saya tahu apa yang saya datang ke Pekanbaru ni, insya-Allah saya tahu apa yang saya nak bagi. Tapi saya tak tahu apa tuan-tuan nak minta. Ada apa-apa soalan? Kita share. Kalau nak bertanya. Tapi selalu saya pesan gini, 2 perkara jangan tanya. Berapa ramai isteri saya, berapa ramai adik saya ya? Baik, silakan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitri, berasal dari Sumatera Barat juga Pak. Yang saya tanyakan di sini tentang umrah tadi ya Pak ya. Kata Bapak tadi kalau ada 1 gram sampai 5 gram ya dapat 1 dinar. Ya, kalau ke umrah itu Pak, jumlah dinar kita bisa berapa mau berangkat? Itu pertanyaan yang pertama Pak ya. Yang kedua, emas itu kan simpanan itu. Umpama dinar kita ada sama Bapak, untuk pengirimannya gimana Pak? Kan gitu. Karena kita penyimpanan di sana ya. Nah kalau umpamanya saya dengar itu mesinnya udah ada di Malaysia ya Pak ya. Ada 3 ya Pak. Sudah dengar. Yang Indonesia akan menyusul, saya dengar di Jakarta. Karena itu kami punya dinar ini ada penyimpanannya di DITS ya. Untuk dikirimkan ke nasabah, gimana caranya? Kan kalau Indonesia menjadi emas antam ya Pak ya, begitu. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk pertanyaan.
Semalam saya dah habis saya bagi hadiah 1 gram. Saya rasa siapa yang ada contoh 1 gram? Abang baju kuning ni pinjam sekejap boleh bang? Pinjam sebentar ya. Okey Bu, sebab itu hari ini kita nak mendidik khususnya orang Islam kita. Sebab yang banyak pakai mask ni orang Islam, iaitu orang perempuan. Setuju tak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi Sulawesi, takut saya tengok semakin besar dia punya ni, berlumba-lumba kalau nak pergi kerja kahwin tu. Allah Akbar kan. Jadi salah tak? Tak salah. Okey. Sekejap sekejap. Okey, maksud saya tadi ni balik kepada apa yang kita sedang buat. Katalah ada keuntungan. Saya tak kata pun buat program ni beli Mercedes, beli banglo tak payah. Sebab terus Allah SWT kata gini, kamu kerja kuat macam mana pun Allah tak janjikan kamu kaya, dan belajar tinggi macam mana pun Allah tak janjikan kamu berjaya. Tetapi dua perkara, kamu jaga iman dan amal, dua-dua kasih. Nampak So, saya bermula dengan 1 gram. Kenapa saya 1 gram? 1 gram di Malaysia sekarang harganya RM310. 2014 waktu itu saya jual baru RM120. Maknanya kalau ibu ada RM310, contoh 1 juta, ibu simpan 1 bulan 1 gram, 10 bulan ibu dapat 10 gram. Bapak simpan 1 bulan 1 juta, 10 bulan ada 3 juta. 10 bulan akan datang lagi, bapak takkan boleh beli dengan 10 gram. Tetapi ibu 10 bulan akan datang, harga emas tu akan naik. Okey. Ibu tadi tanya saya pasal bagaimana pergi umrah. Bila ibu ada 10 keping, ibu boleh tukarkan untuk dapatkan 2 keping. Ini contoh. Boleh tengoklah. Nak ambil terus pun tak apa, tapi bayarlah. Okey. Maksudnya bila ibu ada 10 keping, bila ada 1 keping, dan syarikat saya juga mengeluarkan 0.25 dan 1 gram. Maknanya ibu ada 10 keping ataupun 5 keping, 5 keping yang 1 gram, ibu boleh tukar kepada yang ini dapat 1 dinar. Ini kaedahnya seperti menabung. Langsung beli 10 boleh tak? Boleh. Tapi jarang. Kalau nak beli 10, rumah belum bayar, kereta belum bayar, itu belum bayar, kan? Jadi kita kata buatlah 1 gram 1 bulan. Jadi bila ibu ada 10 gram, kita hantar ke umrah. Okey. Bagaimana kaedahnya? Dulu saya buat umrah 21 juta, sekitar 7,000 rupiah. Okey. Saya cakap dengan bapa sebagai syarikat travel umrah. Saya bilang dengan bapa, ada 30 orang yang mau hantar untuk bapa bawa diorang pergi umrah. Bapa tak perlu buat marketing, saya buat marketing. Berapa satu kepala? RM7,000. RM7,000 1 juta lah. Okay? Berapa bapa mau kasih dengan saya satu kepala? Bapa kata 300. Mana 30 orang, saya ada RM9,000. Okay? So ibu ada 10 keping tadi, serah kepada saya. Bapak ni tak tahu apa, cuma bapak akan yang terbaik untuk hantar. Kalau kata bawah jam tu 100 meter lah. Begitu Okey. Bila ibu pulang besok, ibu pergi 180 hari, maka saya kembalikan dengan 4 keping. Maknanya hanya RM6,000 sahaja untuk pergi. Boleh buat, pernah buat tak ibu? Saya pernah buat benda ni sampai saya sewa Boeing 707 kapal terbang emas. Sebab dah terlalu pack bila saya keluar TV, ramai yang buat. Ibu ada 4 keping, kemudian nak pergi lagi kedua, beli 6 keping saja untuk tambah. Ibu jelas tak soalan saya tadi? Okey. So bagaimana nak menghantar benda ni? Okey. Sebab tu kita ada di sini pakar-pakar, mungkin dia boleh jadi kita punya agent. Okey. Dan untuk maklumat ibu-ibu dan bapa-bapa, saya cetak benda ni di Indonesia, di Malaysia dan di Indonesia. Bagaimana saya mencetak benda ni? Saya beli, saya punya bekalan daripada Papua, di Sumber, di Sumatera, di Solo Selatan, di Papua. Waktu saya membeli itu adalah yang antam, yang ketul-ketul. Jadi yang itu tidak boleh bawa ke Malaysia, dia tak boleh keluar daripada Indonesia sebab dikira harta pemerintah. Bagaimana saya buat? Saya buatkan yang besar-besar. Saya pakaikan orang perempuan, pakailah sekilo, sini 100 gram,
Semua pakai sebab bila disebut barang kemas tidak ada apa-apa. Sampai di Malaysia saya akan lebur semula. Tapi dah 2 kali kos. Akhirnya saya fikir, saya pun ada kenalan kapten kapal. Daripada tu ikut laut dia sampai Batam, bagi pada kapten setakat 3 kilo dia bawa macam ni kan. Tapi semakin lama semakin naik. Akhirnya saya buat keputusan untuk cetak benda ni di Indonesia. Tapi tak boleh cakap lah, nanti tuan-tuan akan rompak masalah juga saya kan. Jadi ada masalah tak? Tak ada masalah sebab bekalan ni kita buat di sini. Sebab tu kenapa saya pergi ke Indonesia dulu. Dan saya juga amat-amat rasa agak terkejut sedikit lah dengan sambutan yang sangat luar biasa kan. Sangat luar biasa. Jadi untuk kali pertama, raun pertama ni, saya bagi masa saya untuk diri saya 3 bulan. Ada masa 4 hari lagi. Yang terakhir sepatutnya di Pekanbaru. Tapi sebab saya diminta pada 28 hari bulan, jam 10 pagi ada jumpa dengan siapa Sri Mulyani. Betul. Adalah mana ratu kalau dia boleh bagi laluan kan. Okey, salah tak? Tak salah sebab saya berniaga. Bukan saya buat money game, bukan saya buat Bitcoin dan sebagainya. Saya berniaga, tulen. Cuma kaedah-kaedah tu tuan-tuan faham lah. Sebab di Indonesia ni sangat ketat tentang benda-benda yang macam ini kan. Jadi semalam saya dapat soalan di Bukit Tinggi. Dia cerita dulu saya minta maaf Pak, saya tidak ada ketika itu. Ketika itu saya tidak berada di tempat itu. Jadi saya tak boleh nak jawab kan. Jadi kalau dia kata saya kata nak buat scammer, bukan saya orangnya. Alhamdulillah dengan izin Allah, selesa lah kan. Arwah isteri saya meninggal pun dia ada, kalau sini pensiun kan, cukuplah untuk beli beras kan, insyaAllah. Okey tak jawapan tu Bu? Gini Pak, saya mau tanya lagi nih. Tadi Bapak katanya kan bikin dinner ini kan ada di Indonesia. Ya. Boleh tahu Pak, ini daerahnya aja, bukan posisinya Pak ya. Daerahnya ada di Pekanbaru enggak? Gitu. Karena kan kita nih para member ini di Pekanbaru, kalau di Sumatera oke lah ya Pak ya. Karena kan di Solo itu emas yang Bapak beli. Kalau di Riau ini kan belum nggak ada. Nah, kami para member ini ada yang udah bergabung, mana tahu ada rezeki ya Pak ya, beli dinar Bapak. Ya emas ini kalau diantar kayak kita bukan nggak percaya Pak ya. Kalau bagusnya toko emasnya di mana kami beli, kami tukar gitu loh. Karena ini berupa emas, nggak main-main Pak. Ini uang ada di dalam gitu Pak. Kalau dapat Bapak ada toko emasnya di Pekanbaru, kami tukar di sana langsung, kan enak Pak ya. Itu transparan sama kami. Terima kasih Pak. Baik, sebab itulah saya datang ke sini. Manalah tu dengan ramai-ramai ini ada toko emas. Nampak kan? Pak, Ibu, 2015 pembekal saya salah satu daripada Teluk Kuantan, iaitu di Lokas. Ya? Tetapi ada permasalahan. Permasalahannya kerana bukan tak izin Pak. Itu sebab tu saya selalu ingatkan diri saya, dalam perniagaan ini bukan uang semata-mata modal, bukan uang, kejujuran dan juga kesabaran. Buatlah macam mana sekalipun, kalau benda ini tak ada, dia seperti air datang dan pergi. Saya sudah melalui saya jatuh bagaimana, dan saya tak kata saya hari ini percaya, tetapi kehidupan saya alhamdulillah sebelumnya. Dulu pun saya melanggar juga, bukanlah baik. Sekarang ni pun sedang belajar jadi baik, jumpa orang baik-baik kan, insyaAllah. Sebab saya selalu ingat bila kita berfikiran baik, bercakap baik, bersangka baik, Allah akan datangkan orang-orang yang baik-baik. Pasti ya? Pasti. Jadi waktu itu saya baru dalam bidang emas, 1.7 juta saya rugi. Adakah rugi itu saya tak boleh bangun? Tak. Saya punya prinsip sangat mudah. Dua benda. Kalau dulu kita pernah kaya dan berjaya, untuk kaya dan berjaya kali kedua mudah saja. Sikap kena betulkan. Hari ini saya tahu ibu-ibu pernah kecewa dalam perniagaan, ratusan juta, betul Betul Jadi kenapa datang sini lagi Pak Riki panggil? Mungkin kan sebab yang lepas-lepas lah, sehebat mana pun, sebagus mana pun, yang lepas-lepas. Okey, saya kongsi dengan ibu. Ibu pernah rugi berapa juta? Ya, kalau dihitung Pak ada ratusan juta kali Pak. Ratusan juta Bukan satu produk Pak ya, banyak. Okey, jadi gini, kalau kita percaya dengan aturan Allah SWT, benda yang sudah hilang itu aturan dia. Kan? Kawan saya
Dulu ni cerita. Bila kita hilang duit 100 rupiah, kita tak heran kan? Kalau 1 juta kita pening kan? Boleh jadi demam. Kenapa fikir macam mana nak hilang? Allah takdirkan hari itu memang hilang. Fikir bagaimana aku nak ganti benda yang hilang. Inilah cara dia. Betul kan? Jadi kalau saya fikir juga dulu, kita tak nak cerita dulu. Kita sekarang. Sebab kita tak boleh mengubah masa yang lepas, tapi kita ada peluang untuk masa yang datang. Tuan-tuan dan puan-puan, semangat sikit, saya ingat semua tidur kan. Tidur saya tidur kan. Begitu juga saya apa yang saya lakukan. Mungkin tuan-tuan belum pernah rumah kena lelong. Mungkin belum pernah Kalau dah lelang kan, dikejar bank kan. Kalau dah pernah tahniah kan. Sebab orang yang jatuh saja dia pasti bangun. Orang yang jatuh tak bangun adalah orang mati. Kan? So, berapa kali kita jatuh itu bukan ukuran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak pernah gagal, cuma belum berjaya. Betul kan? Betul. So dalam perancangan tuan-tuan dulu buat, tuan-tuan tak salah, orang tu juga betul. Siapa yang salah? Salah faham. So hari ini kita betulkan salah faham. Saya insya-Allah saya owner. Maknanya ini perniagaan saya. Mungkin tuan-tuan pernah tengok slide saya, bagaimana saya bermula dengan menebar roti canai, bawa pas kilang. Itu pelajaran hidup saya kan. Tapi hari ini adakah saya masih terbawa-bawa macam dulu? Sebab orang yang negatif tinggalkan. Tak payah. Ibu, saya tanya kat ibu lah. Ibu pernah buat satu program, kemudian tak jadi. Ibu kata orang tak percaya dengan ibu kan. Itulah biasanya kan Pak. Macam mana nak cakap kan? Saya tanya, ada tak sejuta orang yang tak percaya dengan ibu? Tak ada kan? 2 juta? 10 juta? Tak ada. Rakyat Indonesia ada berapa? 300 juta. 0,000,1% kita dah percaya. Betul. Okey. Sebab itu alhamdulillah, jaga hubungan. Dua saya kata, jaga hubungan Allah, jaga hubungan manusia. Pasti berada. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bukan secara kebetulan, tak. Tidak ada yang kebetulan. Allah jentik hati tuan-tuan dan puan-puan untuk datang hari ini atas kehendak dia. Jauh tau daripada Malaysia pergi ke Tanjung Pinang pergi ke mana? Batam ke Padang, patah balik sini, besok dah pergi. Saya kadang-kadang tuan-tuan saya tanya, aku nak apa lagi sebenarnya? Saya dah ada cucu kan, 4 orang cucu kan. Waktu usia macam gini, saya rasa saya senang dengan cucu, tapi saya ada tanggungjawab. Itu nanti saya ceritakan. Jadi dengan usaha seperti ini, apa salahnya kalau kita buat grup WA. Saya dulu tak tahu betul WA tau. WA je pak. WhatsApp. Sebab di Indonesia ni dia banyak short form. Lagi satu kalau Tanah Pinang kan, semuanya short form. Hari ini kita buat grup WA lah Pak, 1 bulan saya minta tak banyak lah, 50,000. Sebulan pertama kasih, bulan kedua kasih, bulan ketiga tak bagi. Tapi dengan program itu tak apa saya buat. Semua saya dah bagi 2.5% untuk ke mana? Untuk 8 asnaf yang saya buat. Banyak betul jawapan saya. Okey, yang lain nak tanya apa? Okey Bu, jelas Ya. Jadi yang sudah biarkan yang pergi itu cari pengganti. Betul. Yang pergi biarkan pergi ya. Tuan-tuan kalau cakap pergi ni, saya cakap terus terang dalam masa 1 tahun adik saya meninggal, isteri saya, bapa saya, ibu mertua yang tadi kawan. Dalam masa 2016, betul-betul jiwa saya, separuh jiwaku pergi. Sebab tu 2017-18 saya tak buat apa. Tapi saya kata, kenapa sebab kehidupan mesti teruskan. Yang pergi-pergilah. Jadi yang sudah-sudah, tak payah fikir. Kita fikir hari ni yang ke depan. Boleh? Boleh. Soalan? Tak ada soalan saya nak balik. Ini ujian nak tidur awal. Okey, apa lagi nak tanya? Silakan. Kita kongsi hari ni. Kita kongsi. Bukan saya tunjuk pandai tak? Jalan pandai. Silakan Pak. Ada tak izinnya di Indonesia? Karena sebanyak bisnis investasi ini selalu diblok akunnya, di hacker atau apapun namanya, karena izin tak ada. Nah, kita khawatir
nanti ini berjalan di blok oleh negara Indonesia. Itu satu. Yang kedua, banyak bisnis yang bersifat network multilateral itu tidak sesuai dengan syariat. Apakah bisnis ini sesuai syariat? Kami minta perlu tak ini izin atau sertifikat dari Majelis Ulama, karena di sini umat Islam mayoritas dan isu-isu keagamaan selalu muncul dalam hal apapun perdagangan dan sistem jaringan. Dan itu banyak produk yang dijual dan seperti ini minta fatwa Majelis Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa Bapak yang bertanya tadi Pak? Bapak siapa? Sahrul. Okey. Saya saja. Hari ini, saat ini dan sebelumnya. Kalau Bapak tanya saya ada izin tak, sudah pastinya ada, sebab saya ada produk yang saya datangkan. Okey. Saya tidak mengambil uang dengan ibu-ibu, bapak-bapak semua ambil uang tanpa ada apa-apa barang yang berserakan. Sebab perniagaan dua, jual dan beli. Kalau tak dibeli, jangan perniagaan, bukan perniagaan. Saya adalah orang yang sangat anti dengan investment. Bagi duit, lepas tu dia bagi angka dalam e-wallet. Siapa bos dia? Jadi kalau bapak minta izin, kalau bapak tanya izin, ya, di Malaysia. Dan bapak boleh cek saya Mustafa Warobani, Bank Negara. Cuma sekarang ini saya nak minta untuk Malaysia. Okey, sorry, untuk Indonesia. Okey, bila sebut pasal izin, bapak, di Malaysia ada satu bisnes dalam pasal, kalau di Malaysia dipanggil section 309B dalam kurungan. Perniagaan itu memang tak ada izin, tapi kalau kena tangkap gantung sampai mati. Apa perniagaan? Jual narkoba. Itu pun orang berniaga. Nak diselundup pakai macam-macam selundup, akhirnya masuk mulut, besok buang. Itu perniagaan itu pun orang buat. Ada tak orang menjaga narkoba cakap macam ni 1 kilo? Tak ada. Tak ada Okey, yang pertama saya jawab. Jadi kalau minta izin hari ini, saya datang ke Indonesia, terus minta izin, dia akan tanya, kamu mau berniaga dengan siapa? Inilah komunitinya. Betul? Okey. Di Malaysia, saya pernah kena panggil. Salah. Saya minta betulkan. Dua je saya kata. Lesen judi boleh bagi. Lesen rumah urut boleh bagi. Satu lagi lesen tikam 4 nombor. Lesen syarikat pinjaman wang Malaysia dibagi. Saya kata saya menjaga ini, takkan tak boleh bagi. Betul Pak Jadi kalau bapak tanya dengan saya, doakan mudah-mudahan 28 ni terbuka hati orang-orang tu. Dan insya-Allah Pak, mengenai tentang syariah, Pak, selalu orang cakap riba. Saya tanya, riba tu apa? Mari kita kongsi. Riba tu apa Pak? Kita kongsi hari ni. Puan, siapa boleh jawab? Riba tu apa? Riba. Bukan raba raba lain. Raba kat Malaysia tak boleh kita tangkap. Riba tu apa? Baik, saya kongsi hari ni. Riba apabila saya meminjam dengan abang pinjam 1,000, abang kata boleh, tapi kena kamu bayar 1,100. Riba. 1,030 ringgit riba. Tapi bagaimana pula dengan orang beli rumah, beli mobil? Nampak Sebab Majlis Fatwa dah buat, ikut sahaja. Dia yang tanggung. Sebab bagi orang yang tak mampu, tapi bagi orang yang mampu juga, urusan dengan Allah Taala. Baik, yang kedua saya cakap abang. Tetapi hari ini, jika saya ada akad, abang kata dengan saya, Ji, saya nak beli emas, boleh bagi harga rendah tak? Boleh. Hari ini harga pasaran 295. Dengar baik-baik Jual emas tidak boleh bertangguh. Dia tidak ada beli bertangguh. Dia terus ribawi. Hari ini beli emas, bagi duit, lafaznya emas, emasnya mesti ada. Kalau kata hari ini beli emas, kan tengah hari ambil emasnya, tak boleh. 916 tukar kepada 99, tak boleh. Hati-hati. Sebab tu saya kata riba tadi. Tetapi bila ada persetujuan, boleh abang nak beli harga rendah. Sebab saya punya beli pun 45 hari.
dia nak tumpang dan setuju antara saya dengan dia, abang bagi duit ni sebab abang nak harga RM200, maka barang abang akan sampai 30 hari. Setuju, selesai. Sebab bila sebuah riba, tengok atas dalil dia. Abang tanya bagaimana tentang syariah. Saya berniaga, abang beli, saya jual, bayar, selesai. Bukan saya ambil duit-duit ni, saya sembunyikan. Okey, satu, bagaimana saya mendapat harga rendah, bukan harga murah. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sini ada yang berniaga. Kalau kita berhutang dengan pembekal, mahal, betul? Tetapi kalau kita beli cash, murah daripada hutang. Tapi hari ini saya kata dengan ibu ni, Bu, saya nak pakai 30 kilo satu bulan. Ibu ni pula pengeluar, saya letak harga. Saya kata, ibu boleh? Ibu kata boleh, tapi kamu bayar separuh dulu. Kalau 10 juta, saya kena bayar cash 5 juta. Sebab tu harga saya boleh dapat harga rendah. Cash, ini menjaga apa ni beli cash? Kalau dia lari macam mana 5 juta? Ini menjaga mafia bapak-bapak, ibu-ibu. Terus saya cakap menjaga mafia. Siapa yang kawal mafia ni? Adalah kerajaan, takkan kerajaan nak kawal. Jadi sebenarnya menjaga dengan mafia lebih senang. Yes, no, pukul 3. Tak ada kata all the way, bateri habis. Tak ada. Jadi pada situlah sebab tu saya boleh jual harga yang rendah. Maksud saya ambil sikit je, 90 hari kan urus niaga tu kan. Siapa yang faham? Betul kan? Saya hanya 45 hari untuk landing barang saya. Sebab tu saya lock saya ikat harga. Kalau harga emas tu naik, dia tak boleh naikkan, dan kalau turun, saya tak boleh minta turun. Jadi kedua saya dah jawab tentang legal tadi, dan keduanya saya dah jawab tentang bagaimana dia tidak berlaku pada tidak. Sebab itu Rasulullah kata, kenapa dinar dan dirham? Apa itu din? Apa itu dinar? Din agama, dinar itu neraka. Jadi kalau kita uruskan perniagaan dengan betul, insya-Allah kita dapat agama. Tapi kalau kita tak betul, bapak tunggu tengok di mana Mustafa Robahi nanti. Sebab tu saya cukup takut benda ni. Takut pak, kan? Bukan duit. Persoalannya dalam usia saya seperti ini, uang bukan keutamaan. Saya dah 54 tahun. Bila-bila. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi Kuala Lumpur, Ulu Selangor tempat saya tinggal, Bandar Baru Batang Kadi, depan tu masjid. Kalau tanya Pak Mustafa, dekat masjid tu, pertama dia akan tanya, siapa meninggal? Kalau tanya rumah Pak Mus mana? Masjid Mus mana? Orang akan jawab, siapa meninggal? Sebab saya pemandi jenazah. Sungguh. Jadi bila saya mandikan jenazah, Allah Akbar, macam-macam kita tengok. Kan? Takut tak saya? Takut. Saya nak cakap ni pun doa dulu daripada tangga tu. Apa aku nak cakap? Tapi saya kongsi dengan ikhlas, bapak-bapak. Saya tak tahulah bila orang kata, oh dulu menjaga, owner tak keluar, tak tahu siapa. Itu saya tak tahu. Tapi hari ini saya keluar sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, saya sampaikan apa yang saya rasa ada. Okey, ada soalan lagi? Tak apa, Pak, tanya apa je. Ada lagi Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyanto. Pak Ji, selamat datang di Kota Baru Provinsi Riau. Alhamdulillah, mudah-mudahan program ini bisa merubah ekonomi kami semua, insyaAllah. Ini kalau saya tengok ni punya wajah semua, dia punya duit income nak 1 miliar lah setiap bulan. Pasti bisa. Jadi gini Pak Ji, saya sudah sedikit mempelajari dia punya marketing plan-nya dengan durasi tadi 3 bulan. Durasi awal dia 1 bulan, hampir 95% dia balik modal. Kemudian bulan kedua, bulan ketiga, bulan 3 kita sudah dapat punya keuntungan. Ini menurut saya ketika program ini bisa berkembang biak di seluruh Indonesia, ini luar biasa. Apalagi Pak Haji nanti sekejap lagi nak jumpa Menteri Keuangan Sri Mulyani, itu luar biasa. Ketika Bu Menteri mengclearkan permasalahan ini rakyat Indonesia bisa sejahtera. Cuma ada satu hal nak saya tanya. Ketika program ini terlajak ke seluruh negeri,
saya tak bisa bayangkan misalnya umpama ini yang hadir hari ini hadir lebih kurang 60 orang. Saya tak bisa bayangkan masing-masing ini hadir di bawah ada 1000 orang dalam durasi waktu yang begitu singkat. Misalnya bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau mungkin belum habis tahun ini beribu orang sudah ramai masuk. Saya tak bisa bayangkan ketika itu terjadi, otomatis ada gelombang yang cukup besar yang masuk nanti ke perusahaan Pak Haji. Otomatis ketika itu terjadi, Pak Haji kan tetap menggunakan sistem manajemen yang cukup baik, sehingga semua pembiayaan, semua modal, semua profit yang didapatkan oleh rekan-rekan ini otomatis dia akan dapat. Nah, ketika itu terjadi, ya, ketika itu terjadi, nah seperti apa mungkin manajemen keuangan yang bisa masuk ke Pak Haji, karena ini sistem cukup canggih menurut saya, cukup luar biasa. Kalau boleh kita terima kasih sama Pak Haji, kami doakan tetap sehat dan selamat insyaallah. Karena UMR di Riau aja itu hanya 3 juta Pak Haji sebulan. Nah, sekarang ketika program ini bisa didapatkan, ini luar biasa. Walaupun hari ini kawan-kawan ketika ngajak teman-teman masih ada penolakan, itu biasa. Nah, tapi saya yakin ketika Pak Haji bisa uraikan ini satu persatu, ini menderu nih kawan masuk lagi nih. Nah, mungkin hanya itu yang saya masukkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimaklumkan dengan penganjur hari ini kita kongsi saja tentang perjalanan bisnes, apa yang saya buat dalam bisnes. Sebab saya juga dijemput berdasarkan daripada Yayasan Aman yang dimiliki oleh Pak Willy dan Share. Saya nak mendidikkan begini tuan-tuan. Bila saya buat trading, kekuatan untuk saya membeli, sekarang saya 30 hingga 50 kilo sebulan. Bila trading ini, kamu kena beli, kena datangkan, keuntungan itu yang akan ditambah. Betul kan? Boleh, izin ke saya nak ni? Boleh? Boleh Okey. Saya harap tuan-tuan terbuka Jangan terbuka sebab saya selalu fikir hari ini aku menjaga besi kuning. Kau tengok saya tak takut saya dapat gelang silver. Faham maksud saya? Kalau saya salah bawa. Betul Okey, baik. Apa yang tuan-tuan faham tentang marketing plan? 3 bulan, 2 bulan, 9 bulan. Okey, 30 hari, 60 hari, 90 hari. Betul? Ini saya cakap sekali je. Okey. Hari ini apa bezanya puan simpan duit dalam bank? Hari ini simpan, besok boleh keluarkan. Besok simpan, besok juga boleh keluarkan. Secara tiada paksaan sebab duit kita. Betul? Betul. Saya tanya bank menjaga apa? Bank menjaga apa? Bank mana ada menjaga? Saya kali terakhir pergi Pekanbaru 2017. 2015. Hari ini saya tengok bangunan ni bila nak buat? Bangunan BRI. Tak ada tuan-tuan, tapi bangunan dia begitu tinggi. Kalau di Malaysia BMPTU pukul 12 tak boleh buat transfer. Waktu itulah dia perdagangkan bantuan kita. Jadi kalau hari ini tuan-tuan nak pinjam bank, tak, sebenarnya bank pinjam duit kita. Cuba pakar-pakar rakyat Indonesia 70% jangan simpan wang dalam bank. Ada tak bank? Ada. Tak ada Okey. Hari ini saya pinjam duit dengan akak saya pinjam dia akak RM1,000. Boleh, tapi akak boleh ambil duit akak hari-hari RM30 saja, 3%. Betul? Betul tak? Betul kok betul, senyap ini saya takut nak cakap ni. Kalau senyap saya tak cakap ni. Betul tak? Betul. Okey. Bila saya ambil duit akak ni 1,000, akak ni ambil 3 balik. Jadi setiap hari 3%, RM30. Baki duit ada berapa? RM970. Betul Besok abang ni pula abang pinjam lagi 1,000 bang. Abang ni hanya boleh keluarkan besok 3% sahaja. 3% berapa? RM60. Baki duit pada saya ada berapa? 1,400, 1,840. Kalau 1,000 hari ini tuan-tuan, Allah Akbar, nak cakap macam mana Okey, soalannya sekarang bila perniagaan dah besar, betul adakah sistem saya boleh support? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil masa 2 tahun. Allah bagi saya idea macam mana nak buat dengan sahabat saya Dato' Azril, dan saya dah mengambil kira. Okey, tuan-tuan kejut
Kalau bulan ni saya tutup, ujung bulan ni kena 3 bulan usia saya buat program ni, saya tutup. Wah, semuanya dah tukar ambilan duit aku ni, dah tutup baru semalam masuk berapa ribu, baru semalam dari situ. Betul kan? Memang saya akan tutup dalam masa seminggu ataupun sebulan, tetapi ROI masih berjalan sebab saya kena mengemaskinikan saya punya program. Bukan program, sistem. Staf saya pun nak bercuti, hari Sabtu Ahad nak bercuti, selama 3 bulan kau tak boleh cuti. Ni ujung bulan ni genap 3 bulan. 3 bulan untuk unikan. Okey, satu perkara lagi yang mungkin tuan-tuan belum tahu, saya share benda ni. Tuan-tuan, saya ada yayasan. Nama yayasan saya Yayasan Al-Mustafa. Sempena nama saya dan staf pakat buat yayasan. Apa peranan yayasan? Di bawah yayasan inilah kita ada perniagaan kedai emas, kita ada buat kambing, dan kita sedang mengambil alih dalam perbincangan 2 hotel. Satu di Paragon di Batam, satu di Karisma. Tetapi sebab sedikit ada gangguan daripada adik-adik ni semua, terhenti sekejap. Dan EET ni adalah salah satu cabang bisnes yang kita keluarkan di bawah yayasan. Ada kata berita, kalau bapak-bapak ni ada tanah yang boleh dibangunkan buat kambing, jumpa saya. Atau ada bisnes apa yang rasa kita boleh bantu asnaf tadi ni, jumpa saya, kita bincang. Bukan ni, saya kata EET ni dikendalikan oleh Dato' Aziz, salah satu perniagaan saya. Dia bukan saya 100% perniagaan saya boleh minta. Tidak. Tapi kenapa saya berniaga emas? Hari ni saya tanya dengan puan-puan lah, akak mungkin nak pakai emas Han, mana Han? Si Han pinjam sekejap. Biasanya kalau emas di sini kita tengok nak beli. Okey, Kak, saya tanya dengan Kak kan, kalau Kak beli emas kan, kita nak di sini pengambil 916 yang beli emas. Orang kita tak faham, orang perempuan je. Kalau kita tahu berapa karat sih emas murni? Berapa? 24 karat. So macam mana kita nak tahu 24 karat? Kalau di Malaysia dipanggil 916. Kita nak tengok macam mana 9 tu, sebab dia ada 916, 750, 99.9, 99 betul. So macam mana kita nak tahu? Dekat dia punya kacu dia. Baik, saya cakap. Okey. Ini bukan tiruan tuan. Tak percaya bayar dulu, batu dia. Okey. 916 dia akan tulis di sini. Maknanya kita kata betul lah 916. Kita pun beli. Tapi kalau dia punya body ni 750, kita tahu tak? Kita tahu tak? Beli emas pun tak tahu macam nak berniaga emas. Ada tu tulisannya tu. Tulisannya betul. Tapi okey, tulisannya betul sini Kak. 99 ataupun 750. Tapi maksud saya kalau ini dia 750, kita tak tahu, tapi harga dia akan kira 750, 916. Banyak orang kita kena tipu di sana, di sini pun lebih kurang juga. Bila kita nak pergi jual balik ataupun kita kedai, baru kita tahu. Emasnya ya. Pernah selalu pergi pajak kedai tak? Hari ini kita pergi pajak kedai, barang dapat keluarkan, bagi harga 10 juta, besok dia tak dapat 10 juta. Okey, tuan-tuan, pajak kedai di sana, kedai Cina. Okey. Bila kita nak masuk pajak barang, dia bukan ambil terus timbang. Betul. Dia akan buang abu. Ya. Lepas tu dia cuci. Bila cuci basah dia timbang tak? Tak. Dia akan lap. Dia lap ni, dia ada satu tisu. Dia akan lap pelan-pelan. Okey, baru dia timbang. Kan? Kira-kira okey 10,000. Kita pun balik okeylah 10,000. Kita balik, tisu tu dia buat macam ni. Kalau satu orang 0.2 gram, 0.2 gram banyak lah, 0.2 gram. Kalau 10 orang yang masuk pajak, berapa dapat? Banyak. Kenapa saya tahu? Kenapa saya tahu? Saya tak buat, tapi saya belajar. Kan? Jadi kalau nak beli kedai emas, tolong belilah dengan orang Islam. Kalau dia nak tipu, biarlah dia tipu. Kita ada share kat sana. Betul? Kan? Jadi siapa yang nak sambung benda ni? Saya. Sebab tu saya datang sini, saya nak cerita pasal bagaimana yang kedai emas. Jadi ramai-ramai ni pakar-pakar. Okay, seorang sejuta, ada 300,000.
Kita bincang, dia buka kedai emas. Macam mana tu cerita kemudian. Saya boleh buka kedai emas dengan RM300,000 Malaysia. Tak percaya? Bagi RM300,000. Saya boleh buat tak boleh buat. Kita buka kat Pekanbaru lah. Baru ada kedai emas kita. Kedai emas, EET, Cawangan, Pekanbaru. Boleh? Boleh. Tepuk lah sikit. Boleh. Alright. So ada soalan? Okey bang saya jawab Jadi abang tak perlu risau. Banyak mana pun keuangan tu sampai, kita dah ada plan-plan. Cuma saya kata, pesan saya untuk orang-orang hebat sini, jaga etika bila kita nak berniaga. Walaupun kita pandai, kita jangan mandai-mandai. Kan? Kita dapat ni jangan mandai-mandai. Kalau kita tak pandai, jangan buat pandai-pandai. Okey? So ada persoalan lagi? Ada satu. Ya bang. Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Kita atau dua pertanyaan? Jadi 10 pun tak apa. Saya rumah dekat ni. Rumah dekat ni. Boleh. Silakan. Tidak dapat tas. Pak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita di Pekanbaru ada kedatangan tamu yang sangat bahagia, sehingga membawa informasi peluang untuk kita berbisnis dan berniaga. Saya lihat dari perjalanan Pak Haji tadi luar biasa. Tidak tahu Logas, Sorong Selatan, sampai Bengkulu dan kemana-mana. Pertanyaan saya satu aja. Andai kata kami yang ada di sini untuk urusan selanjutnya, di Pekanbaru ini sudah ada perwakilan kita atau sudah ada yang Pak Haji tunjuk untuk kami urusan selanjutnya? Hanya itu aja pertanyaan Pak Haji. Terima kasih. Oke Pak. Siapa yang jemput Bapak datang kemari? Dari sini Kebetulan ini Oke. ketua ini Bu, Pak. Pak Ketua Terus saya tengok macam jodoh nikah gitu kan. Okey. Di sini orang Bapak ini selalu hubungi saya melalui WA kan. Jadi dekat sini saya minta siapa yang bawa tu boleh bincang, yang lain tu kita boleh support untuk pergerakan. Saya niat saya lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah izin selagi saya masih ada ni, saya ada keping-kepingan kuning tu, tapi saya bagaimana saya nak bagi. Jadi kalau Bapak rasa kita pakat-pakat ramai-ramai ni, buatlah satu kedai emas. Percayalah Pak, yang ini saya bukan merayu tapi percayalah, Bapak simpanlah emas, takkan rugi. Tak perlu banyak. Nanti kalau lagi banyak nak buat perkedaian, tak apa, sedikit. Bapak jangan tunggu sekarang ni. Kalaulah 2018 ada Bapak ada simpan hari ini, nanti saya akan tunjuk bagaimana kita tidak perlu jual dan gadai. Jadi insya-Allah Pak, ini hari pertama dan bukan terakhir untuk saya. Untuk makluman, isteri saya orang Minang, Bukit Tinggi. Dia mengajar di sana. Jadi pastilah kena balik kan, takkan tak balik kan. Jadi Pekanbaru ni bukan jauh sangat daripada ni. Cuma tadi tu saya agak seriau ni macam mana agak takut kan. Dia punya pesawat dia kecil je kan, sepanjang jalan ni kan. Ya Allah, tak berhenti kan. sangat takut dia punya pesawat ni. Okey, boleh Pak Jadi nanti Bapak boleh jumpa Ustaz, boleh tu. Dan yang lain ni kita boleh table talk. Ini tadi Bapak nak saya boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya sebenarnya ingin berkomunikasi juga dengan Bapak. Ya, kebetulan saya ada warga yang lagi nambang emas di Papua gitu kan. Barangkali nanti bisa kongsi sama Bapak gitu kan. Ya, mungkin setelah ini mungkin saya minta komunikasi dengan Bapak nanti lebih intens lagi. Ya, kalau satu hari sih Pak bisa berapa gram gitu Pak? Ada 30 gram gramnya. Kalau salah satu contohnya ada kali 45 gram Mas Bomni. Kalau yang batangan ada yang berdiri. Ini yang apanya? Terus ini yang 2 kilo Pak. Mungkin setelah ini mungkin bisa. Soalannya, saya nak soal Bapak ke Bapak soal saya ni? Ya mungkin Bapak bisa nanti. Baik, okey. Kita bersama. Terima kasih Pak. Sebenarnya bukan Bapak ni dia. Siapa-siapa yang ada emas nak jual dengan saya. Ya boleh.
bukan setakat bapak ni, ibu-ibu kan, omeh-omeh yang ada orang nak jual, boleh jual. Tapi janganlah. Okey, tak apa. Kalau bapak-bapak semua ada emas ni, ada tambang emas, orang nak jual emas kan, cuma emas di Indonesia je saya tak boleh beli, kan? Sebab emas Indonesia tak boleh beli, tak laku. Mampir mas, monggo mas, ya, ya mas, kampar mas, jadi tak laku, kan? Okey. Maksud saya begitulah. Jadi saya dengan satu niat saja. Saya pernah dengar sabda Rasulullah SAW, dia bilang begini, ambillah dunia seberapa banyak yang kamu mahu, tapi hanya di tangan, jangan masuk dalam hati supaya tiada akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terus Bapak Ibu penyampaian ya, tanya jawab mungkin dari kita semua untuk beliau malam hari ini. Saya rasa mungkin sudah cukup puas Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu mungkin setelah sesi acara nanti kita boleh sharing yang mana kurang jelas bisa kita pertanyakan kembali mengenai sejauh mana konsep edaran trading emas yang ada di Edge Global. Baik Bapak Ibu, mungkin ini sesi acara terakhir kita sudah selesai. Penyampaian dari Bapak Mustafa Nabani tadi minta kerjasama Bapak Ibu semua malam hari ini kita tutup acara kita dengan berfoto bersama. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Ya, mohon Bapak Ibu kerjasamanya kita foto bersama di depan.